Ya, 17 Agustus 2025 masyarakat tentunya bersuka cita tentunya untuk menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Tidak terkecuali dari keluarga Presiden Republik Indonesia keempat, yakni anak dari Abdurrahman Wahid atau yang biasa disapa Gus Dur, yakni Mbak Yeni Wahid sudah bersama kami di sini. Ini kita sedang ada di kediaman Gus Dur di kawasan Ciganjur, Jakarta Selatan. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi, Mas. Gimana kabarnya nih, Mbak? Alhamdulillah. Oke, ini nuansanya sudah merah putih nih ya. Betul, iya, untuk menghormati perjuangan para founding fathers kita, para pejuang-pejuang kemerdekaan yang berjuang begitu keras untuk bisa mengibarkan bendera merah putih. Betul. Mbak, ini sejauh ini persiapannya seperti apa untuk mengikuti HUT kemerdekaan di sana nanti nih, Mbak? Persiapannya ya biasa aja ya, pastinya karena pakai pakaian daerah, pakai kebaya, karena itu memang sudah dress code-nya. Dan selain itu juga karena ini adalah bagian tradisi kultur bangsa Indonesia. Jadi memakai pakaian nasional, memakai kebaya, itu kan adalah salah satu cara kita untuk menghargai identitas kita sebagai bangsa. Ada ciri khas kita yang kita miliki yang membedakan kita dari bangsa-bangsa lain di dunia. Oke, ini yang menjadi saya tertarik nih untuk membahas ini ada logo semangka nih di kebayanya merah putih dari Mbak Yeni. Ini melambangkan apa sebetulnya? Ini melambangkan sebetulnya ini adalah solidaritas untuk Palestina. Ya, karena kita bersyukur bahwa kita sudah merdeka, tapi masih ada bangsa Palestina, saudara-saudara kita di sana yang sampai saat ini belum merasakan kemerdekaan, masih mengalami penjajahan. Jadi ini bentuk solidaritas dari kami. Ini bentuk solidaritas serta bentuk support terlebih ini di momen 17 Agustus Hari Kemerdekaan gitu ya. Betul. Karena dari dulu semua pemimpin kita, mulai dari Bung Karno sampai tentunya Pak Prabowo, juga beliau punya tekad kuat gitu ya, karena itu adalah amanat undang-undang kita, bahwa kita harus ikut memajukan ketertiban dunia, dan juga kita ingin melihat semua bangsa yang masih mengalami penjajahan untuk bisa merdeka berdiri di atas kakinya sendiri. Oke. Nah, Mbak Yeni, ini kalau dari pihak istana, apakah ada dress code sebelumnya untuk Mbak Yeni khususnya untuk menghadiri Hari Kemerdekaan atau upacara di istana? Ya, dress code-nya ada di undangan, ditulis memang. Oh, ditulis. Iya, ditulis bahwa ada nuansa merah putih. Gitu memang dress code-nya hari ini nuansa merah putih. Jadi makanya saya pakai merah putih. Alhamdulillah, saya semua yang saya pakai lokal. Semua desainer lokal juga, kebetulan ada sahabat saya yang memang desainer gitu ya, jadi ya namanya Mbak Miatmanto ini sekaligus. Jadi untuk mensupport lokal juga ya. Betul, iya. Oke, Mbak, setiap tahun keluarga Gus Dur kan ini selalu diundang ya, bisa diceritakan nggak seperti apa pengalaman mengikuti upacara setiap tahunnya? Setiap tahun upacara pasti menarik karena ada ciri khas dari masing-masing kepala negara yang kemudian mewarnai perayaan 17 Agustus di istana. Kalau yang paling mencolok tentunya waktu zaman Pak Jokowi ada banyak sekali perlombaan ya, pertandingan untuk memakai baju-baju adat Nusantara, dan kemudian biasa dikasih sepeda gitu kan ya. Nah, kalau Pak Prabowo ini lebih sederhana dan hanya nuansa merah putih itu saja yang diminta. Boleh memakai pakaian adat Nusantara, yang penting ada nuansa merah putih. Jadi setiap presiden ini ada ciri khasnya masing-masing gitu ya. Mungkin Mbak ini terakhir, ini kan di mana tahun ini atau di usia ke-80 tahun Indonesia dengan berbagai tantangan yang dihadapi. Tentunya bagaimana Mbak Yeni ini memaknai arti kemerdekaan per tahun? Tentu masih banyak sekali tantangan kita sebagai bangsa. 80 tahun merdeka masih terlihat masih banyak kesenjangan, masih ada ketidaksetaraan. Contoh paling gampang, kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin itu menganga begitu besar jurangnya. Lalu juga kesenjangan hukum antara yang berkuasa dengan rakyat kecil, itu beda perlakuannya, itu masih terlihat. Ini tantangan besar kita sebagai bangsa. Kesenjangan dalam hal perlakuan terhadap masyarakat yang berbeda agama dari kelompok mayoritas misalnya, itu juga kita masih lihat banyak pelarangan untuk beribadah. Nah, ini semua harus kita atasi. Masa 80 tahun masalahnya masih saja belum bisa kita atasi. Nah, tentu membutuhkan kerjasama semua pihak. Ya, pemerintah adalah akselerator utama dan pertama dengan menggunakan kebijakan-kebijakannya. Tapi masyarakat juga punya peran besar. Nah, kita bersama-sama nih, kalau nggak mau ada korupsi, ya jangan menyuap.
Kira-kira gitu nih contoh paling Oke. gampang nih ya. Gampang. Kita mulai dari diri kita sendiri. Kita perlakuan semua orang dengan setara. Kita jangan permisif dengan budaya-budaya yang bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan. Misalnya tadi itu budaya korupsi, ya kolusi dan lain sebagainya. Nah, itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Oh. Kalau semua orang tidak permisif, semua orang tidak mau kemudian melakukan hal seperti itu, lama-lama ini tidak akan menjadi kebiasaan. Oke. Kita mulai dari diri kita sendiri. Oke, baik, luar biasa. Terima kasih Mbak Yeni Wahid dengan juga wejangan-wejangannya kepada kemerdekaan RI ke-80 tahun ini, dan pokoknya sehat selalu Mbak Yeni dan bahagia selalu tentunya. Sama-sama. Terima kasih, kita sudah diperkenankan di saat lagi tengah repot nih untuk menuju ke istana. Persiapan, iya, Oke, iya. persiapan. Silakan, terima kasih. Dirgahayu. Indonesia ke-80 ya, Oke. untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dirgahayu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Yeni. Sekali lagi kembali ke studio.